Sejatinya, jasad manusia yang telah dikubur akan mengalami kehancuran dimakan usia hingga tersisa tulang sulbi sebagai bibit dibangkitkannya kembali pada hari kiamat. Hal ini dilandasi oleh salah satu riwayat hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya, seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya lah ia diciptakan dan dengannya lah ia dirakit kembali, hadis riwayat Muslim. Kehancuran jasad manusia di dalam kubur juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Surah Kahf ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab, catatan, yang terpelihara baik. Meski demikian, sejumlah keterangan hadits menunjukkan, ada sejumlah kelompok yang dikecualikan dari peristiwa kehancuran jasad di dalam tanah tersebut. Golongan yang jasadnya tidak hancur menurut hadits. 1. Para Nabi. Kelompok pertama yang disebut hadits bahwa jasadnya tidak hancur dimakan tanah adalah jasad para Nabi. Menurut Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat yang mengutip hadits dari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah mengenai bagaimana sholawat dari umatnya diperlihatkan padanya. Artinya, hari Jumat adalah hari yang paling utama untuk kalian. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu terjadi tiupan dan teriakan. Karena itu perbanyaklah sholawat kepadaku karena sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya sholawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal engkau sudah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya, Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadits tersebut telah syahihkan menurut syarat Al-Bukhari dan disetujui oleh Adz-Dzahabi sebagaimana pendapat keduanya. 2. Penghafal Al-Quran. Menurut As-Santudoni dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam Perspektif Hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa para penghafal Al-Quran atau hafiz Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintahnya pada bumi untuk menjaga jasad tersebut. Artinya, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya, kemudian bumi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalamu ada di dalamnya. Hadis riwayat Dailami. Syekh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali para syuhada perang Uhud. Hal tersebut dilakukan karena banjir terjadi di makam sebelumnya yang membuat kuburan para syuhada terbongkar. Syekh Muhammad berkata bahwa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk bahkan setelah 1400 tahun lamanya. Berikut keterangan dari Syekh Muhammad. Di antara jenazah itu, ada Hamzah radhiyallahu anhu. Ada luka di bagian hidung, telinga, dan perutnya. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami mengangkat tangannya, darah mengalir seolah-olah dia meninggal 1 jam yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka, mikroba, untuk tidak mendekati tubuh para syuhada dan mereka melakukannya. Ada juga banyak tanda lain dalam jasadnya, seperti wajah yang tersenyum, berdarah, berkeringat, tumbuh janggut dan aroma mas.